Namaste Karyana. Namaste Kanuri. Aca. Kok aca-aca ya kak? Iya dong, kita sama bajunya. Kita pakai baju apa Karyana? Oh ala-ala India aca-aca. Tu mere kabare Karyana. Ape Kanuri. Loh kok bahasa Jawa Karyana? Oh nggak apa-apa Kanuri, kan kita mau mengenal lebih banyak lagi Bahasa, betul. Tumere kamahe Kanuri. Kabare baik Karyana. Oh. Caca. Aca-aca terus ya kak ya? Iya, Oh. karena ala India kan sukanya goyang kepala, kepala goyang ya. badan dan goyang kaki. Betul Oke, nggak? Betul kak, betul. Sama seperti lagu yang kita akan naikkan nanti Karyana. Oh, ada bahasa lagu Indianya? Oh. Betul. Pastinya adik-adik di rumah semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kak, ya, Kak. Amin. Coba Iya. Karyana boleh tanya kabar adik-adik di rumah. Pakai bahasa apa nih kak? Indonesia dulu. Oke, pakai bahasa Indonesia. Nanti Kak Runir pakai bahasa Indianya ya. Oke. Oke, apa kabarnya adik-adik di rumah? Wah, luar biasa. Baik katanya kak. Silakan kak, pakai bahasa India. Ini versi Kanuri ya sebenarnya Oh, ya. Tuh mereka bare adik-adik di rumah. Baik semuanya Karyana. Mereka baru bilang juga kak, aca katanya. Aca, pastinya luar biasa adik-adik, kita mau puji Tuhan. Oke. Semangat semuanya, Pasti sudah cantik, semangat. sudah Oke. mandi pastinya, kita mau beri yang Bener, terbaik Kak, buat iya. Tuhan ya Karyana. Bener kak. Iya, kita Mereka udah undang. sarapan juga kak. Pasti, jadi semangatnya double ya, Oke. udah keren, harum Siap semuanya. memuji Tuhan dong ya? Siap Oke. Karyana. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita angkat puji Tuhan. Yesus di dalam rumahku pastinya senang. Amin. 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 Oh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adiknya bahasa India. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Ya, adik-adik di rumah udah semangat Karyana. Kayaknya ada yang belum ya kak ya? Oh iya, belum ada ya, ada beberapa nih ya. Iya ya. Kita angkat puji Tuhan, semangat lagi ya Kak. Oke, siap Kak Nuri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Jesu mera garman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Ya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik di rumah. Yeah.
Kusi-kusi he, artinya senang-senanglah. Pastinya adik senang ketika Yesus hadir di rumah adik-adik di rumah. Betul nggak Kak? Betul Kak Nuri. Seperti cerita minggu lalu. Oh, tentang apa ya Kak? Ketika Maria kedatangan Tuhan Yesus. Oh ya ingat. Iya, Ingat gimana dong. tuh responnya Kak Maria? Oh, Maria tuh sebenarnya bersemangat ya Bersemangat. dengan datangnya Tuhan Yesus. Yes. Nah, tapi ada saudarinya yang apa ya Kak ya? Dia Marta. melakukan apa dia Kak ya? Oh, dia sibuk banget Oh. di dapur. Sebenarnya Ya. Tuhan Yesus lebih senang Marta atau Maria ya Kak? Kalau dilihat sih senangnya Maria karena Maria antusias Oke. menyambut Yesus dan Betul. mendengarkan firman Tuhan. Betul nggak? Adik-adik di rumah juga pastinya sama ya Kak ya? Betul. Harus Seperti semangat Maria. merespon kebaikan Firman Tuhan, Tuhan. firman Tuhan. Amin. Oke, amin. Amin. Yuk Kak, Habis ini kita mau apa lagi nih Kak? boleh deh nanya kabar beberapa Oh. adik ya Kak. Kabarnya lagi ya? Ya. Oke, adik-adik sudah tadi ditanya kabarnya pakai bahasa Indonesia. Apa kabarnya udah baik? Terusnya pakai bahasa India juga. Juga mungkin kusi-kusi Kak Nuri, Karyana kusi-kusi gitu kan. Kusi-kusi. Aca. Mungkin sekarang kita akan memberikan kabar kepada teman-teman kita yang lagi di jalan ya. Tadi kan yang di rumah kali ya. Iya, Apa betul. kabarnya adik-adik yang semuanya ada di mungkin sedang mempersiapkan dirinya gitu ya. Mau beribadah, datang ke gereja mungkin gitu ya Kak ya. Betul. Atau dia mau melakukan aktivitas lebih lagi. Iya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yeay. Sama-sama sekali lagi ya Kak ya. Oke. Oke ya. Oke. Apa kabar adik-adik di rumah maupun yang sedang di jalan? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke. Sebelum kita lebih lagi semangat, boleh Karyana pimpin dalam doa ya. Oke, mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati kami Tuhan, hati seperti Engkau Tuhan, untuk diam, untuk duduk tenang Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami Tuhan Yesus memuji Tuhan, hati kami bergairah di dalam Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa untuk Papa dan Mama kami yang sudah mempersiapkan kami segala sesuatunya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik berkata Amin. Yes. Yesus. Wah, semangat adik-adiknya semua di rumah. Kakak merasakan ya kebaikan Tuhan. Pastinya kita diberikan apa Kak? Sukacita yang dari Sukacita. Tuhan ya. Apapun keadaan kita, lagi sakit, senang, sedih, tetap kita selalu bersukacita dalam Tuhan. Amin. Yes, Yes, amin. kita mau puji Tuhan, bangkit berdiri lagi. Yuk, kita kita bangkit katakan, berdiri. oh sukacitaku. Wah, sudah siap nih Kak, adik-adik sudah semuanya ada yang lompat-lompat. Ya. Hey, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
Padanya ku berserah, Engkau sukai kehidupanku. Pam pam pam. Ya, semangat sukacita, amin Kak Riana. Amin Kak. Yes, adik-adik boleh semangat lagi. Kita angkat pujian sukacita. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Yuk adik-adiknya boleh gerak ke bawah. Kata sekali lagi. Pam pam pam. Hey. Ya. Sukacita dari Tuhan nggak pernah padam. Amin Tuhan. Sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam, hey, pam 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 pam, pam 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 pam. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes, amin. Amin. Wah, udah semangat. Lu banget Kak ya. Kariana udah keringetan. Kan Nuri juga. Berarti adik-adik juga udah semangat ya Kak? Pastinya. Untuk mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Yes, Kariana. Adik-adik. Oke, baik adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Yes. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari adik-adik kita belajar untuk menyembah Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Yes Tuhan. Dia begitu mencintai kita. Dia senang ketika kita duduk diam bersama dengan Dia. Yes Tuhan. Amin. Yes, kita mau sembah Dia adik-adik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau baik Tuhan. Yes. Haleluya. Kita katakan ku menyembah. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan dari awal adik-adik, persiapkan dirimu di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk datang kepada Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya persilakan kepada hambanya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Tuhan. Kami percaya Yesus, kuasa yang tidak terbatas itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Yes. Karena kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Yes. Engkau yang sanggup membangkitkan Tuhan Yesus. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yes. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami. Yes. Dan juga setiap adik-adik dimanapun berada, Engkau yang mengurapi setiap kami semuanya Tuhan Yesus. Amin. Kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah kami semua Tuhan semakin mengalami pribadi Engkau yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Mari setiap adik-adik semua yang siap, mari kita sama-sama katakan Amin. Yes, yes, Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kak Nuri dan Kak Riana tadi memperkenalkan lagu dari suatu bangsa India ya Kak Nuri dan Kak Riana ya. Wah. Percaya adik-adik, firman Tuhan, keselamatan Tuhan akan sampai kepada bangsa-bangsa ya. Semua bisa mengenal Tuhan, Yesus yang ajaib. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mengajak untuk kita semua bersiap. Siapkan untuk Alkitabnya ya. Kakak dan adik yang ada di rumah, mari kita mau sama-sama ambil Alkitabnya. Kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Yaitu tema kita, aku ingin menantikan Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Kalau kita menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, pada 1 bulan ini kita masih membahas tentang kisah Lazarus ya. Nah, tema yang hari ini yang akan kita sama-sama pelajari dari firman Tuhan adalah tentang aku ingin menantikan Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Adik-adik, menurut kalian apa sih maksud dari menantikan Tuhan? Ya, menantikan Tuhan itu seperti kita menunggu ya. Menunggu, kemudian kita percaya dan mengharap Tuhan untuk menjawab atau melakukan sesuatu. Jadi kalau menanti itu kayak kalau kalian tuh ya lagi janjian gitu ya sama teman kalian. Nah, kalian datang duluan nih. Nah, berarti kita nanti ini teman kita untuk datang. Nah, saat ini kita tema kita menantikan Tuhan. Wah, Tuhan apa ya janji Tuhan? Kita menunggu. Kita percaya apa yang kita harapkan dari Tuhan itu bisa digenapi. Nah, gimana cara Tuhan ingin bahwa kita menantikan Tuhan? Melalui apa? Melalui doa, melalui iman kita, melalui janji-janji Tuhan dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Yohanes 11, yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari apa? Dari kematian. Wah, luar biasa ya adik-adik kisahnya ya, tentang bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, adik-adik bisa buka ya Alkitabnya di Yohanes 11. Nah, di Yohanes 11 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44 ya, ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, apa sih yang mau kita pelajari nih ya adik-adik dari kisah ini? Nah, kalau kalian bisa baca ya, kalau kemarin itu kan kisahnya Kak Rotua menyampaikan tentang bagaimana Tuhan Yesus berkunjung ke tempat Maria dan Marta. Nah, Lazarus ini adalah saudara dari Marta dan Maria. Ya, di ayat yang pertama ini mengisahkan ya adik-adik, pada suatu hari ada seorang yang sedang sakit. Ya, namanya adalah
Lazarus. Ya, Tuhan Yesus pernah berkunjung ke tempatnya Lazarus ini. Ya, waktu itu ada Maria dan Marta, yaitu perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, pada saat itu waktu Tuhan Yesus berkunjung ke tempat Maria dan Marta, juga Lazarus ya, mereka dilayani. Kemudian ada murid-murid Tuhan. Jadi Lazarus ini juga bagian dari murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Lazarus ini mengalami sakit, adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mengalami sakit di sini? Ya, pasti ada yang pernah mengalami sakit ya. Nah, suatu saat pas sakit ini Lazarus mengalami sakit yang cukup parah, adik-adik, sehingga membuat Maria dan Marta ini sangat khawatir, ya sangat khawatir, karena kondisinya, wah Lazarus ini sakit gitu, dan ia takut terjadi sesuatu kepada Lazarus. Ya, kalau adik-adik ngalamin sakit pasti lemes gitu ya, dan pasti ada rasa kekhawatiran ya. Nah, pada saat itu Marta dan Maria itu sangat khawatir. Nah, adik-adik bisa buka ayatnya di Yohanes 11 ayat 1 dan 3 ya, dan ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, jadi saudara dari Maria dan Marta. Kemudian adik-adik, kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia engkau yang kasihi sakit, Lazarus sakit ya. Nah, pada saat mengirim kabar zaman dulu dan zaman sekarang beda loh adik-adik. Kalau zaman sekarang ada WA ya, sekian detik bisa sampai adik-adik beritanya. Tapi kalau zaman dulu adik-adik itu nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak ada telepon. Jadi kabar itu harus dibawa oleh seseorang yang membawa kabar. Jadi kalau ada kita ingin memberikan kabar di suatu kota, jaraknya misalnya di sini mau mengirimkan kabar dari Depok ke Bogor, wah jaraknya berapa? 30 kilo. Kalau dengan jalan kaki, wah lumayan butuh waktu yang lama ya adik-adik. Nah bayangkan adik-adik, pada saat itu Lazarus yang sedang sakit, saudara-saudaranya khawatir dan ingin memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus pada saat itu sedang di kota yang lain ya. Dan bagaimana luar biasanya adik-adik ya, ketika melihat kondisi Lazarus ini sakit gitu, kita harus memberikan kabar kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa datang dan menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Nah, bayangkan adik-adik dengan jarak tempuh yang jauh itu bagaimana bisa cepat nih ya. Jadi mereka ada rasa kekhawatiran ya. Nah, kemudian akhirnya si pembawa kabar itu sampailah kepada Tuhan Yesus. Dia sampaikan bahwa Lazarus sakit. Nah, yang setelahnya slide yang ke-6 ya. Nah, pada saat mendengar itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak bersegera untuk mengunjungi Lazarus adik-adik, tapi di firman Tuhan dikatakan bahwa setelah mendengar Lazarus sakit beberapa hari, Yesus menunda perjalanannya selama berapa hari? Dua hari. Coba bayangin, kalau secara pikiran manusia adik-adik, kok Tuhan Yesus nggak cepet-cepet datang sih? Kan kondisinya sedang gawat ini, Lazarus sedang sakit ini. Kenapa Tuhan Yesus tidak cepat-cepat datang dan menunda 2 hari? Wah, bayangin adik-adik kalau kita mengalami sakit, terus adik-adik bilang ke dokter, wah dokternya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Wah pasti bingung ya. Nah di sini mereka percaya kalau Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan Lazarus adik-adik. Karena itulah mereka berkirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak segera ke tempatnya Lazarus. Menunda selama berapa? 2 hari. Firman Tuhan di Yohanes 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Nah, jadi di firman Tuhan katakan,
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya, ayat yang ke-6 adik-adik bisa membaca, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana dia berada. Jadi, wah kok bisa ya Tuhan Yesus kok menunda gitu. Kira-kira kalian heran gak apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan gitu kan ya. Padahal sebenarnya kan Tuhan Yesus bisa segera dan udah sembuhkan saja gitu ya. Karena buat Tuhan mudah loh untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, menyembuhkan ya orang sakit, mengusir setan gitu kan ya, dengan sangat mudah ya. Lalu apakah yang terjadi? Karena ternyata Yesus akan menyelesaikan jauh lebih besar dan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena adik-adik perlu tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus melayani di Israel, Yesus banyak ditentang oleh imam-imam yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Bahkan tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang mukjizat yang besar, sehingga Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus punya satu rencana yang luar biasa. Kita bisa baca ayatnya di Yohanes 11 ayat yang ke-4. Firman Tuhan mengatakan, Firman Tuhan mengatakan, penyakit itu, kata Tuhan, tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, itulah rencana Tuhan adik-adik. Kita kadang-kadang tidak bisa berpikir dengan apa yang menjadi rencana Tuhan yang lebih besar. Kita sering mengukur rencana kita sendiri ya. Kita kalau misalnya Tuhan Yesus datang dia pasti bisa sembuhkan gitu kan ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus katakan seperti ini, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kok ternyata setelah berapa hari ternyata Lazarus mati adik-adik. Ya, apa sih yang ingin Tuhan lakukan? Ya, ternyata Tuhan ingin melakukan perkara yang lebih besar lagi, perkara yang luar biasa lagi, ya, dan ingin menyatakan bahwa Allah dimuliakan, bahwa penyakit itu, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Setiap orang yang ada di sekeliling Yesus yang tidak percaya akan melihat bahwa ya inilah anak Allah yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, itulah rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan kadang-kadang kita nggak bisa pikir dengan logika kita. Ya, rencana Tuhan itu luar biasa adik-adik. Ternyata Tuhan tidak mau sekedar hanya menyembuhkan, tapi mau melakukan hal yang lebih dahsyat lagi dari sekedar hanya menyembuhkan. Ya, adik-adik, super ayat kita pada hari ini adalah nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ada di Mazmur 27 ayat yang 14. Nah, inilah adik-adik yang Tuhan rindukan dalam setiap hati kita, bahwa kita menantikan Tuhan sehingga hati kita diteguhkan dan dikuatkan. Kita percaya akan kuasa firman Tuhan yang tidak mengukur dengan kekuatan kita sendiri. Nah, Tuhan ingin ketika ada sesuatu yang terjadi seperti yang tadi dialami oleh Lazarus pada saat sakit, saudara-saudaranya khawatir, ya, saudaranya khawatir. Nah, pada saat itulah Tuhan mengharapkan bahwa mereka bisa menantikan Tuhan dan jawaban Tuhan yang mereka dapatkan dari Tuhan. Nah, sebelumnya Tuhan bilang bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi apakah ada rencana Tuhan yang dibalik seperti itu? Karena Tuhan ternyata kok bisa ya Lazarus kok jadi sudah meninggal adik-adik ya. Dan akhirnya mereka sedih adik-adik. Mereka sedih ya, Marta dan saudaranya sedih. Karena apa? Lazarus meninggal ya. Nah, di Mazmur 27 ayat yang 14 firman Tuhan tadi ya sampaikan bahwa nantikanlah Tuhan,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi punya kekuatan dan percaya dengan iman kita. Sabar menantikan jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kemudian menunjukkan iman kita di dalam Tuhan. Dan ketika kita menunjukkan iman kita, maka kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan akan menjawab doa kita di waktu yang tepat, dan Dia pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rencana yang baik, jauh daripada apa yang kita rencanakan dan pikirkan. Tuhan memikirkan perkara-perkara yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, ketika kita menantikan Tuhan, di saat itulah kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan lakukan? Ya, apa sih ingin Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, adik-adik? Ya, mungkin dalam pikiran Marta dan dalam pikiran Maria, Tuhan akan segera datang untuk menyembuhkan Lazarus, ya, karena buat Tuhan mah mudah gitu ya untuk menyembuhkan. Buat Tuhan mudah untuk bisa menyembuhkan Lazarus, ya. Pada saat itu ternyata Tuhan punya rencana yang lain, yang luar biasa, yang lebih dahsyat dari hanya sekedar menyembuhkan, adik-adik, ya. Kita baca di ayat yang Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Ternyata Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir, kata Tuhan, pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat apa? Belajar percaya, adik-adik. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Nah, pada saat kondisi sedang sepertinya tidak ada harapan, adik-adik, Maria dan Marta menangis. Tuhan, Lazarus sudah mati, sudah tidak tertolong, sudah enggak ada harapan lagi. Engkau terlambat, Tuhan datang, katanya Maria dan Marta. Dan mereka kecewa ya, karena Tuhan ini enggak mungkin katanya ya. Dan Maria dan Marta menangis ya, karena melihat Lazarus sudah mati. Nah, kalau di Israel tuh kuburnya seperti ini ya, berupa batu ya adik-adik. Jadi kalau yang sudah meninggal itu dimasukkan ke dalam gua batu ini. Nah, Lazarus sudah mati dan sudah dimasukkan ke dalam kubur. Jadi istilah dalam logika manusia itu tidak ada harapan karena sudah mati, ya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, ya. Apa yang menjadi di logika kita itu tidak sama ternyata apa yang ada di pikiran Tuhan. Tuhan ingin melakukan hal yang lebih dahsyat lagi, hal yang luar biasa lagi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dahsyatnya luar biasa ya adik-adik. Di saat-saat kita nggak berdaya, saat-saat kita aduh Tuhan nggak mungkin, tapi Tuhan punya rencana mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkan, ya. Nah, di ayat yang Yohanes 11 ayat 42, pada saat Tuhan Yesus datang, wah udah banyak nih ya orang-orang yang mengelilingi Tuhan Yesus ya. Mereka ingin melihat apa nih mau yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa Tuhan Yesus datang pada saat Lazarus sudah mati? Mereka berpikir bahwa tidak mungkin ya Lazarus bisa sembuh karena udah mati ya. Nah, pada saat itulah Tuhan mau menunjukkan kuasanya, karena pada saat itu banyak sekali imam-imam yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang menentang Tuhan Yesus, ya, tidak percaya dan tidak menerima bahwa dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Nah, di ayat 11 Yohanes 11 ayat yang 42 firman Tuhan mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wah, adik-adik, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya supaya setiap orang boleh percaya melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, bukan dengan kekuatan manusia adik-adik, tapi dengan kekuatan Allah. Nah, kita juga bisa mengalami itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka perkara-perkara yang ajaib
itu sanggup Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Allah, adik-adik. Ya, pada saat itu orang banyak mengelilingi dan menantikan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Ya, ternyata di luar dugaan ya. Di tengah-tengah ketika orang-orang sudah tidak punya pengharapan, sudah bilang nggak mungkin gitu kan, Lazarus sudah mati ya. Pada saat itulah Tuhan Yesus hadir untuk menunjukkan kuasa-Nya bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah mengasihi semua orang ya. Apa yang ada di pikiran manusia itu ternyata tidak sama dengan apa yang direncanakan Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih indah, Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. Nah, kemudian firman Tuhan dikatakan di Yohanes 11 ayat yang 25 dan 26, sampaikan seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Wah, jawabannya apa adik-adik? Percaya adik-adik. Ya, karena hanya di dalam Tuhan ada kebangkitan dan hidup. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus datang. Ya, adik-adik bisa lihat gambarnya ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya melakukan mujizat. Ya, mujizat yang luar biasa, yaitu apa adik-adik? Membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, jadi zaman dulu di saat di Israel yang meninggal itu dililit oleh kain ya, seperti yang digambar ini ya adik-adik ya. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu apa? Membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Bayangkan adik-adik, sudah berapa hari meninggal, nggak mungkin ya, nggak mungkin nih sepertinya dibangkitkan karena sudah mati. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus sanggup ya. Di ayat 11 dan ayat 4, Yohanes 11 ayat 44 mengatakan seperti ini. Adik-adik bisa buka ayatnya ya. Nah, orang yang telah mati itu datang, wah, keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Nah, itu adik-adik ya bisa lihat gambarnya ya. Jadi masih ketutupan ya, karena memang sudah mati pada saat itu. Nah, kemudian akhirnya kata Tuhan Yesus, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Kenapa? Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus. Ya, adik-adik lihat ya, di sini gambarnya Tuhan Yesus datang, kemudian akhirnya Lazarus keluar dari gua itu, ya keluar dari gua, berjalan. Wah, orang-orang tidak menyangka, takjub. Ternyata Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang mereka duga, mereka pikirkan. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tidak cuma sekedar hanya kesembuhan, mujizat kesembuhan, tapi Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tadi janji Tuhan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, kita semua akan mengalami kematian ya adik-adik. Tapi satu perkara yang Tuhan janjikan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu tidak ada kematian yang sanggup menguasai kalau kita percaya kepada Tuhan. Kematian kekal tidak sanggup menguasai karena kita akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini adalah satu cerita bagaimana Tuhan yang menunjukkan bahwa Allah sanggup melakukan hal yang luar biasa. Tidak hanya sekedar mujizat kesembuhan, tapi ternyata Tuhan sanggup melakukan mujizat lebih daripada kesembuhan, yaitu membangkitkan dari kematian. Jadi kalau mati gimana adik-adik? Wah, tidak berdaya, sudah tidak ada napasnya, udah nggak ada pengharapan adik-adik. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Walaupun seperti dalam logika manusia nggak mungkin, sudah mati, sudah nggak berdaya. Tapi kata Tuhan
Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Makanya di super ayat kita pada hari ini, mari kita menantikan Tuhan adik-adik. Rajin berdoa, dengar firman Tuhan, karena kita tahu waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri ya adik-adik, tapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat, mujizat yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, karena semuanya adalah karena kuasa Tuhan, ya. Terakhir adik-adik ayat firman Tuhan dari dari Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, luar biasa adik-adik ya. Tuhan memberikan kekuatan yang baru pada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita mungkin merasa, wah, gak ada pengharapan, gak ada, udah gak mungkin. Tapi kata Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan yang mungkin pada dalam pikiran manusia itu sesuatu tuh mustahil. Ya, hari ini kita belajar, adik-adik, mari kita mau terus menantikan Tuhan ya adik-adik, menantikan Tuhan dengan setia. Kita mendengar firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita, membangkitkan hati kita, membangkitkan roh kita, untuk kita selalu mengalami sukacita. Tadi ya, Kanuri dan Karyana sudah mengajak kita untuk bersukacita dalam memuji Tuhan. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, dan firman-Nya itulah yang membuat kita sukacita. Bukan sukacita yang berasal dari dunia ini ya adik-adik, tapi sukacita yang daripada Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki kekuatan yang baru. Wah, seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi adik-adik. Luar biasa. Ketika ada badai, Raja Wali itu semakin terbang, ya, semakin terbang tinggi ketika ada angin kencang, ya. Dan ketika berlari kita tidak menjadi lesu, kita berjalan juga tidak menjadi lelah. Mau ya adik-adik, kita mau terus semangat di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita adalah dari siapa? Tuhan Yesus. Wah, luar biasa adik-adik. Mari adik-adik semuanya, kita mau mengucap syukur, ucapkan janji kita kepada Tuhan. Aku mau, apa tadi yang di awal ayat, yang tadi di awal, tema kita hari ini, super kebenaran kita pada hari ini, aku ingin menantikan Tuhan. Amin adik-adik, tetap setia berdoa, tetap setia dengar firman Tuhan, tetap setia ikut persekutuan, dan terus kita bisa mengalami Tuhan yang dahsyat. Wah, luar biasa. Mari kita sama-sama mengucap syukur, kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian yang tadi kita sembah. Kita percaya kemenangan ada dalam setiap kehidupan kita, karena ada Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau ada di antara kami. Dimanapun adik-adik berada saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mau terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami mau terus mengalami Tuhan yang dahsyat. Kami mau terus mengalami Allah kami yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Amin. Amin, Yesus. Amin. Yes. Ku yakin. Mungkin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata di dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan yang disampaikan bukan sekedar hanya cerita dongeng Tuhan. Ini adalah kebenaran. Ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau nyata, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Ya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Engkau yang memberkati setiap adik-adik dimanapun berada. Engkau yang menjamah setiap kami semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu yang menaungi setiap kami. Sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup membebaskan, sanggup membangkitkan, sanggup memerdekakan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami pegang janji firman Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai setiap kami semuanya. Untuk setiap firman Tuhan pada hari ini, kami mengucap syukur, kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari setiap adik-adik yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya.